Jangan gampang terus melakukan apoteosis. Itu kejijikan. Dan apoteosis, deifikasi, syirik, kenapa dikaitkan dengan zina? Jadi kalau kamu ya membaca zina dalam perjanjian lama, hati-hati. Karena dia nanti bisa masuk zina yang harafiah atau metafora. Nah, itu perlunya kita belajar. Ngerti? Ya. Oke. Semoga waktunya cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gue jelasin lagi ya. Ini juga hasil ngaji gue sama Om Remi Silado. Om Remi Silado itu nggak tahu ya, sepertinya Katolik ya, tapi nggak tahu ya apa Protestan ya. Sebagai seorang sastrawan menguasai banyak bahasa, dia jelaskan Zakia ini. Ya. Zakia ini bukan hanya gadis, ngerti gue? Karena banyak gadis nggak perawan, seperti yang terjadi di daerah yang aku bilang tadi. Peristiwanya di malam tahun baru, nanti perutnya gede ya, karena malam tahun baru Januari, Februari, di Maret mereka antri di rumah sakit. Ya, itu masih gadis tapi nggak perawan. Kalau Zakia itu sudah gadis perawan juga. Itu loh. Ini loh. Ini Zakia. Ya. Lu buka literasi bahasa Lisanul Arabian terus Lisanul Ibraniun nih, Zakia. Kalau kita masukkan ke bahasa kami orang-orang Melayu di Siantar sana itu menyebutnya anak dara. Nah, itu kamu ada yang brengsek juga itu. Anak dara itu dia sebut gadis. Enggak, gadis kalau sudah enggak perawan bukan anak dara, goblok. Terus gue cari, nanti lu cari di Google, itu ada yang lebih jelas. Anak dara itu adalah, terus kita punya anak perempuan ya, dia belum balik, ya tentunya dia perawan. Itu nggak bisa disebut anak dara. Inilah yang namanya idiom itu, dia mempunyai makna tersendiri yang nggak boleh dirubah. Anak dara itu adalah, kalau gue ambil pendekatan Islam ya, ini supaya gue gampang menjelaskan. Perempuan yang sudah akil balik tapi masih suci, masih menjaga, kalau nanti kita buka di Al-Quran itu farjinya terjaga, kemaluannya terjaga. Itu gadis dan perawan. Makanya disebut itu baru Zakia, baru anak dara. Makanya disebutkan di Matius 1, 2, 3, anak dara itu akan melahirkan dan dikasih nama anaknya itu Immanuel. Ya. Ini ada Pak Tukang, jadi ada noise dikit, kita anggap musik yang mengiringi kajian kita. Gitu. Ya. Jelas ya? Di sini jelas ya. Anak dara itu perempuan akil balik dan masih suci, masih perawan. Kalau perempuan kecil suci itu nggak bisa disebut anak dara, itu yang pas. Cuman di kamus-kamus itu kan pada babak belur semua itu, ya. Anak gadis, iya perawan enggak? Karena gadis itu bisa jadi sudah nggak perawan. Perawan juga belum tentu gadis belum tentu perawan. Gue kasih contoh ya, gadis seperti yang terjadi di daerah tadi yang gue bilang karena kecelakaannya di malam tahun baru. Dia gadis, tapi dia sudah nggak perawan, perutnya gede, maka dia ke dokter untuk mengukur kandungan. Ya, perawan itu ukurannya medis, gadis itu ukurannya catatan sosial. Dia belum punya nikah, ditulisnya di KTP-nya belum nikah. Itu gadis, tapi nggak perawan. Ada lagi yang perawan, cuma nggak gadis. Bagaimana? Dia sudah nikah, belum ngapain-ngapain. Suaminya berangkat perang, suaminya tewas, dia janda, tapi dia perawat. Hati-hati. Jadi kalau kita baca ya, kitabullah, Torah, Injil, Al-Quran, itu banyak idiom-idiom yang harus kita pahami secara cerdas. Kalau enggak keblangsak nanti. Ya, makanya kalian kan sekarang mulai tahu kenapa Katolik selalu menyebutkan diksi perawannya itu nggak pernah tinggal, karena dia ingin menggaransi seorang wanita Maryam ini anak dara, Zakia, benar-benar gadis dan perawan dan gadis, suci.
Gitu loh. Ya. Aduh, kopi gue habis nih. Bismillah. Ya. Jadi itu. Karena kan Bible kita kan terjemahannya dalam edisi bahasa Melayu, ini bahasa Melayu. Kami menyebutnya di sana anak darah. Ya. Sudah akil balik dan menjaga kesuciannya. Atau bahasa Lisanul Arabian atau Ibrani Zakia. Ya. Seperti yang dilakukan Ahmad Albar itu kan iramanya genre padang pasir rock gitu ya. Karena itu dikarang oleh Ian Antono. Itu tahun 8 berapa? 85 atau 86 gue lupa. Disebutnya Zakia, masuk terjemahan kita menjadi anak darah gitu. Oke. Jelas di situ ya. Ya. Jadi Bible menggaransi anak darah dia. Sekarang apa kata Al-Qur'an? Kita lihat. Bentar, mana lap gue? Ini kalau nggak ada sedikit air dia agak sulit ngelapnya. Oh ini. Ini sudah ya, jelas ya. Tentang anak darah tadi, baca di Matius 1, 2, 3, itu disebutnya Zakia ya. Zakia. Dan anak darah itu bukan darah punya anak, burung darah. Jadi anak darah itu bukan darah, anak Allah itu bukan Allah gitu ya. Oke, sekarang ya kita buka ya Quran surat At-Tahrim ya. Quran surat At-Tahrim. Surat yang ke Tahrim itu berapa? Ke-66 ayat yang ke-12. Ya. Tapi sebelum ke sana kita ke surat Maryam dulu ya. Surat Maryam surat yang ke-19 ya. Surat yang ke-19 ya. Surat Maryam kamu juga buka, aku jelaskan ya. Tab-tabnya jangan lupa ya, tab-tabnya alhamdulillah. Tab-tabnya terus jangan lupa surat Maryam ayat yang ke 28. Ini supaya kafir-kafir tahu nih bagaimana Al-Qur'an memuliakan Bunda Maryam ya. 28 ini sudah kita diskusikan ya, khususnya santri-santri Isra sudah pada tahu ya. Aku membantah bahwa tidak ada anak kecil bisa ngomong. Itu sudah kita sudah kita bahas ya. Satu video tersendiri, ada beberapa seri ya. Ya, ada beberapa seri karena dipahami oleh Islam mainstream. Salah satu mukjizat Kanjeng Nabi Isa bisa ngomong waktu kecil. Itu. Tapi gue nggak apa-apa lah ya, gue memaklumi lah ya, karena kan nggak bisa gue ngajarin kalkulus pada anak SD apa anak SMP. Kalkulus minimal ya SMA lah atau sudah kuliah ya. Gue maklumi aja lah ya, sudah lah oke. Cuman untuk kalian-kalian yang sudah expand, memahaminya bukan begitu. Jangan sedikit-sedikit mukjizat, sedikit-sedikit mukjizat, dikit-dikit mukjizat. Kalian menjadi korban terjemahan. Baca itu teks Al-Qur'annya di surat Maryam itu ya. Al-Qur'anku ada di sana sih ya. Baca. Itu sudah aku bahas di video tersendiri. Jangan dikit-dikit mukjizat. Enggak ada ceritanya anak kecil bisa ngomong. Enggak ada. Ya, nanti tanya teman-teman Isra. Supaya kalian tahu ya. Dan nggak ada ceritanya anak kecil suruh dakwah, itu nggak ada. Dakwah itu ya dilakukan ketika dia sudah balik baru dakwah. Jadi jangan lagi kamu ngomong Kanjeng Nabi Isa ketika dalam gendongan sudah bisa ngomong, itu itu ada videonya tersendiri, sudah aku bahas ya, nanti cari sendiri ya. Jadi aku tolak itu meskipun aku harus memaklumi ya. Jangan dikit-dikit mukjizat. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad buta huruf. Loh, buta huruf kok bisa tahu Al-Qur'an, bisa hafal, bisa ngerti, bisa tahu kalau
ini begini begitu gitu. Ya itu mukjizat. Aduh ya repot. Apapun kalau sudah dikategorikan mukjizat itu sudah stop, ranah diskusi nggak usah diteruskan karena nggak akan masuk ke sana. Gitu. Ya, cuman bagi mereka yang nggak mampu berpikir karena otak setengah tiang ya nggak apa-apa lah, kita maklumi aja kalau dia bilang mukjizat. Tapi kalau lu sudah ngaji di sini ya di gue nih, lihat nanti videonya, ketik channelnya Gus Betik itu di YouTube itu Subandi T Sukoco ya, dikit-dikit mukjizat, dikit-dikit mukjizat itu ya, nggak ada ceritanya bayi bisa ngomong ya. Jadi adapun pemahaman Kanjeng Nabi Isa bisa ngomong itu tidak sejalan dengan informasi yang Qur'ani, lari ke original teksnya ya, dan itu sudah kita bahas. Oke. Oh, kok ini gue pegang nih ya, kita mulai yang 27 ya, karena kalau ke sana itu terlalu panjang, nanti kamu baca di Al-Qur'annya satu perikop penuh ya itu. Ini kalau anak-anak Isra sudah paham karena kita sudah kaji tuntas ini ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kemudian dia Maryam ya membawa dia anaknya ya kepada kaumnya dengan menggendongnya. Nah, ini kacau ini. Nggak ada menggendong di situ, nggak ada diksi menggendong itu loh, kamu cari sampai mampus nggak ada. Ini penerjemahannya ini yang dia ketika mau menerjemahkan otaknya itu sudah diisi dogma ada bayi bisa ngomong. Itu loh masalahnya ya. Dan ketika diterjemahkan begini nggak dikurung, kalian baca, kalian males tidak mengkritisi ke original teksnya, akhirnya karena menggendongnya itu nggak dikurung, bayangan lu bayi digendong Bunda Maryam gitu. Ini sudah kita bahas, cuman untuk kali ini bukan itu yang mau kita jadikan stressing point untuk kita kaji. Gue berkali-kali sudah bilang, satu ayat itu kadang-kadang berisi 1, 2, atau 3 informasi yang harus dikaji secara terpisah dalam satu ayat. Nah ayat ini dulu kita bedah untuk membuktikan nggak ada bayi bisa ngomong. Nah, tapi sekarang bukan itu yang menjadi tujuan kita. Kalau mau yang itu silakan lihat videonya sudah tersedia. Tinggal kamu mau nonton apa enggak untuk belajar. Gitu aja ya, masuk ke channelnya Gus Betik. Oke, nggak ada di situ menggendong tuh nggak ada. Tahmilu itu membawa, bukan menggendong. Ya, itu masalahnya. Ya, gini loh. Misalkan ulang tahun ya, kita pakai bahasa jahiliyah aku dulu ketika masih jahiliyah. Gue kan pernah goblok. Jahiliyah itu goblok ya. Artinya jauh dari nilai-nilai agama itu goblok, bukan goblok itu dia cuman S1 atau bahkan cuman lulus SD aja terus goblok, enggak begitu pendekatan teologis ya. Gini, misalkan gini, aku kasih contoh supaya otakmu gampang menerima. Ketika mau jalan-jalan gitu ya, besok kita ketemuan ya, ini teman-teman sepermainan ya. Di mana? Kita main ke rumahnya si Adi gitu ya. Oh ya wis, terus lu bawa siapa? Gue bawa Markona. Terus lu bawa siapa? Gue bawa Juleha aja lah gitu. Gue bawa Juleha. Terus dalam otak lu itu apa Juleha itu gue gendong gitu? Buka otak lu, Juleha gue gendong gitu. Ya. Perhatikan, di sini juga masalahnya begitu ya. Jadi gini, kemudian dia Maryam membawa dia Kanjeng Nabi Isa baginda Yesus kepada kaumnya. Nggak ada dengan menggendongnya itu ora ono. Goblok. Tahmilu itu bukan menggendong. Ya. Mereka berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar." Kalau kamu lihat di kajianku di sana, ini menunjukkan Nabi Isa, baginda Yesus, sudah melakukan starting point berdakwah. Makanya diketemukan kepada objek dakwahnya. Siapa objek dakwahnya? Orang-orang Yahudi, Israel, gitu loh. Jadi kalau
baca Al-Quran, kan kita beruntung daripada saudara Kristen kita. Kasihan mereka. Mereka hanya modal terjemahan. Kita enggak. Kita punya kitab suci, kita punya terjemahan kitab suci. Kan tinggal crossing aja. Apalagi Al-Quran itu kanan kiri kan. Di sini terjemahan, di sini original teks. Lihat original teksnya kalau kamu merasa aneh, gitu loh. Enggak ada menggendong itu, enggak ada ya. Membawanya, tahmil itu membawa ya. Oke, itu aku jelaskan ya. Ini starting point kalau kita baca awalnya kan mulai lahir di bawah pohon korma itu ya. Terus gini anaknya gede di 27 anaknya dibawa. Untuk apa? Untuk dakwah. Lu sudah besar, lu sekarang tugas lu dakwah, sampaikan kepada kaum lu. Objek dakwahnya siapa? Yahudi. Yang notabene Israel itu ya. Oke. Setelah itu yang 28. Nah, ini yang gue bilang ya. Ini juga sudah kita bahas. Ukta Harun ya. Ya, Ukta Harun ini videonya juga sudah ada, silakan lihat daripada kafir. Kadang-kadang kafir ini repot. Ya, sudah dijelaskan, sudah ada videonya, masih tanya aja. Mending kalau tanya, menuduh. Kalau tanya kan nggak ngerti. Menuduh sok ngerti katanya. Kapan hidupnya Harun, kapan hidupnya Maryam gitu. Ya, kok bisa disebut saudara perempuan Harun gitu. Lah gue tanya, kapan hidupnya Daud, kapan hidupnya Yesus? Kok bisa jadi Yesus anak Daud? Tapi lengkapnya sudah ada videonya ya. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan Ukta Harun? Itu dalam tradisi bahasa Barat Tengah, bukan Timur Tengah. Kalau ngaji di Gus Betik Timur Tengah itu nggak benar, Barat Tengah ya. Gue lihat waktu dulu sebentar. Ya. Barat Tengah gitu. Ya. Sebentar gue lihat waktu. Ini kadang-kadang ya. Graito? Kemana Graito? Ya. Oke. Ya. Wahai saudara perempuan Harun, Ukta Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pejina. Gue nggak tulis di sini ya, karena ini kan hanya introduksi. Udah berapa jam le? Ini tolong dicas, hilang Bapak nggak tahu berapa jam sudah. 59. Waduh sudah hampir 1 jam 59. Ya, pejina. Yang nuduh siapa? Yahudi. Itu loh. Makanya gue bilang dalam konteks meneladani Maryam, Islam dan Kristen ketemu, tapi dengan Yahudi berpisah kita. Makanya lu kafir, jangan sembarangan lu ya. Kalau lu menerima Al-Quran ya alhamdulillah. Tapi karena lu kafir, lu tolak Al-Quran, tidak apa-apa. Tapi jangan menghujat Al-Quran, menghina Al-Quran. Karena Al-Quran itu memposisikan pada posisi mulia yang namanya Bunda Maryam dan Baginda Yesus. Bayangkan, kitab yang memuliakan orang-orang yang kamu muliakan, terus kamu hujat, otak lu di mana? Gitu loh. Otak lu di mana? Jadi kalau lu nggak seperti gue ini ya, gue nggak pernah menghujat Torah, gue nggak pernah menghujat Injil. Ada ketidaksetujuan ya gue sampaikan, gue nggak setuju ini, gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman kan memang level-level lah ya. Kalau untuk saudara-saudara kita Kristen yang terdidik, mereka juga ada yang baik, aku juga harus sportif bilang ya. Cuman yang kelas-kelas curu itu, makanya gue nggak pernah layani ya, gue turun kelas dong kalau harus ngelayani curu-curu. Ya, oke. Aduh sudah lebih 1 jam ini. Ukta Harun tadi ya, bukan pezina. Karena apa? Yahudi menuduh Bunda Maryam itu pezina. Dalam perspektif Yahudi, zina itu sesuatu yang sangat amat menjijikkan. Kita sudah baca di Ulangan 22:17. Nanti tentang ini video lengkapnya gue lupa, pernah gue bahas belum? Tapi dalam sebuah kajian pernah gue bahas ini. Ketika gue diundang ngisi kajian maksudnya. Di luaran gitu. Kalau di video channel YouTube aku lupa ya. Jadi ini konteks Yahudi ya, makanya lu gue bawa ke sini. Pezinahan itu sesuatu yang menjijikkan. Makanya ketika memang dasarnya Yahudi itu sudah nehi saja sama Bunda Maryam, dituduh melakukan perzinahan ini loh. Ketika membawa anak.
Anaknya sudah gede itu, bukan anak kecil digendong terus bisa ngomong. Gitu loh. Ya. Teman-teman yang di TikTok tolong dong kasih masukan. Ini kita sudah 1 jam lebih, kita teruskan atau nanti kok kepanjangan kalian kan perlu kemana-kemana juga ya, perlu kerja lain apa gitu. Teman-teman TikTok, gimana ini? Sudah 1 jam ini ya. Belum selesai, aku belum menjelaskan surat At-Tahrim nanti. Aku masih memberikan introduction-nya surat Maryam. Ya. Lanjut Gus, lanjut. Oke ya. Kita lanjut ya. Ada 3 yang meminta untuk dilanjutkan. Oke. Tuh, berarti ini nanti kalau dia 1,5 jam bagi 3 ya. Seri 1, 2, 3 supaya nggak kepanjangan di YouTube-nya ya. Oke. Ya. Aku ini harus berhadapan dengan banyak mufasirin ini, tapi gue nggak ada urusan. Ya. Gue bicara apa adanya. Ya. Al-Quran tidak pernah ngomong ada bayi bisa ngomong ya. Ya. Oke. Ibumu bukan pezina ya. Terus maka dia Bunda Maryam ya menunjuk kepada anaknya. Nah, ya, kepada anaknya. Nah, ini yang disalahpahami. Orang Yahudi bilang begini, bagaimana kami akan bicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Waduh, hujan. At-Tahrim ayat 12 15 Gus. Sebentar. Tuh, sebentar ya teman ya, salah tulis mungkin. At-Tahrim 15 apa tuh? Iya, terima kasih teman-teman. Aku cek dulu ya, 15 atau 12. Kalau noise karena di sini sudah hujan, tolong kasih tahu ya. Tapi kalau masih bisa diikuti kita lanjut. At-Tahrim 15 tuh, coba kamu buka. Oke ya. Di sini terkenal ya. Ada Sobiha ya. Ada Sobiha ya, fil Mahdi. Berapa? Mas, mungkin sampai salah Mas. At-Tahrim ini sampai 12 ayatnya. Jadi ini benar. Bukan 15 ya. Masih jelas, Gus, lanjut. Oke. Nanti kalau sudah nggak jelas kasih tahu ya, karena ini masih gerimis. Oke. Ini yang disalahpahami oleh orang-orang karena ada diksi bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan. Di situ diksinya itu adalah fil Mahdi Sobia. Ya, fil Mahdi Sobia ya. Ya, di situ anak kecil ya. Jadi fil Mahdi Sobia dalam ayunan ya. Anak kecil dalam ayunan. Sekarang gini gue jelasin. Itu idiom. Idiom itu ada tafsir dari Pakistan sana ya. Atau tuh Al-Quran Bapak yang gede itu bawa sini. Ya. Apa arti anak kecil dalam ayunan? Itu artinya anak yang dalam pengawasan ibunya. Jadi yang gede. Ya. Bukan, yang tebal itu. Al-Qur'an yang tebal. Ya, bawahnya itu. Ya. Bawahnya, ya. Itu artinya anak yang dalam pengawasan dalam. Jadi gini, Bunda Maryam itu dididik oleh Nabi Zakaria. Ya, jadi gurunya bukan orang sembarangan. Nabi Zakaria menghasilkan Bunda Maryam sebagai anak didiknya. Bunda Maryam itu guru untuk anaknya. Jadi Yesus itu anak didiknya Bunda Maryam. Lu bisa bayangkan, jalur keilmuannya itu paten semua. Nah, istilah anak yang masih dalam didikan gitulah ya. Ibunya itu anak yang dalam ayunan. Jadi bukan anak di ayun-ayun digendong gini. Itu sebetulnya Yahudi ini ngenyek.
ngenyek, bukan berarti Yesus itu masih kecil, gitu loh. Sama aja begini. Gus Peti, kamu debat sama dia ya, gitu. Ah, kamu ini sembarangan. Masa aku harus disuruh debat sama anak ingusan, gitu. Anak ingusan tuh jangan lu artikan anak itu punya ingus. Goblok gue. Jadi tua-tua Yahudi, kiai-kiai Yahudi, tokoh-tokoh, ahli-ahli kitab Yahudi kan merasa gengsi dia kalau harus berdebat sama Yesus yang menurut ukuran mereka anak kemarin sore, gitu loh. Nah, di sini ini gue tuh orangnya sama ilmu terbuka ya. Ini Al-Qur'annya saudara kita dari Ahmadiyah. Ya, dari Ahmadiyah. Ya, di sini nanti ada penjelasan itu. Terus ada lagi nanti mufasirin dari Pakistan atau apa gitu tentang apa ya? Anak dalam gendongan itu ya. Ada dijelaskan. Itu bukan harafiah seperti itu, ya. Nah, ini gue waktu diskusikan gue unggah, gue diskusi 2 kali sama Ahmadiyah. Sebetulnya masalah ini jadi lebar sedikit ya. Masalah di Ahmadiyah itu ketika Mirza Ghulam Ahmad dianggap sebagai mursyid sudah selesai itu sebetulnya. Itu aja. Yang jadi masalah mereka menganggap Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabi, meskipun nabi dalam artian tersendiri itu urusan mereka lah ya. Nah, di sini nanti ya tentang Mahdi itu ya, anak dalam ayunan dijelaskan. Itu ini tuh. Ya. Supaya otakmu itu ngerti ya. Oke. Masih jelas, lanjut Gus. Oke, terima kasih. Ya. Itu yang ke-29. Kemudian yang 30 dia ya. Kanjeng Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab dan dia menjadikan aku seorang nabi ya. Terus berikutnya, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Nah, yang masalah itu zakat. Makanya gue bilang, kalau you percaya Kanjeng Nabi masih hidup sekarang di langit, bertentangan dengan surat Maryam ayat 31. Kalau sholat sih dia bisa sendiri, tapi kalau bayar zakat, siapa yang mau menerima zakatnya di sana kalau dia hidup sendiri? Padahal Al-Quran mengatakan ya, dia memerintahkan kepadaku sholat dan zakat selama aku hidup. Sholatnya nggak kita bicarakan karena bisa sholat sendiri ya. Kalau di langit sana bayar zakat, dia mau siapa yang nerima zakatnya ya. Tapi itu sisi lain ya, kebetulan sekalian lewat aja supaya otak lu itu jangan lagi ada pikiran nanti Kanjeng Nabi bisa turun lagi gitu ya. Oke. Terus 32 ya, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Terus 33, nah ini yang aku kritik. Nanti bisa lihat bagaimana aku mengkritik pemikiran dari Prof. Quraisy Shihab tanpa mengurangi rasa hormatku tentang surat 1933. Itu bukan berarti perayaan Natal. Ya. Itu bukan berarti perayaan Natal. Ya. Gini loh. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi ketika ngomong pada hari kelahiranku, bukan berarti Al-Quran itu menyatakan ada perayaan Natal untuk Isa, bukan begitu. Nanti lihat ya bagaimana aku berbeda pandang dengan Prof. Quraisy Shihab. Videonya sudah ada, kemarin sudah aku sampaikan. Oke. Gimana ini ya? Masih cukup jelas kah? Ini hujannya semakin deras. Ini udah. Ya. Sekarang kita ke At-Tahrim ya. Ke At-Tahrim 6622. Buka, barang-barang buka di rumah ya. Surat 6612. Oke, ya. Gini. Di sini ya kalau aku baca Arabiunnya begini. Wa Maryam
nata imronalati asonat parjaha. Ada diksi parjaha. Ya. Di sini ada diksi parjaha. Parjaha. Atau disebut parji. Ini apa? Ini alat kelamin perempuan. Ya, atau kita gampangnya memeknya gitulah ya, memek. Ini aku pakai bahasa ini supaya kalian gampang untuk mengerti. Ya. Lihat ini. Komentar Al-Qur'an tentang Bunda Maryam, ya. Wa Maryam anabta inrodi asonal parjaha fa nafakna fihi mir ruhina wa sodakot bi kalimati robiha wa kutubihi wa kanat minal qonitin. Ya. Lihat ini. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya. Itu kalau kita tarik ke original teksnya, yang memelihara parjahan, parjinya ini, itu dipelihara. Ini loh, dipelihara. Jadi nggak diobral seperti rombengan gitu, nggak. Dia menjaga kesuciannya. Ya. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Tetapi yang mau aku akan jelaskan di sini, bagaimana Bunda Maryam atau Maryam itu memelihara parjinya. Nih. Loh, habis. Nah, sekarang inilah yang disebut anak darah, yang disebut Zakia. Di sini ketemu kan Islam Kristen? Yahudi nggak ketemu. Justru Yahudi menuduh dengan sindiran, ibumu itu bukan pezina. Artinya ibumu itu loh soleha, bukan pezina. Kok perut lu gede sekarang punya anak, siapa suami lu? Gitu loh. Itu tuduhan Yahudi. Al-Quran membela. Ya, setelah surat 19 tadi, terus aku tarik ke surat At-Tahrim 12 ya, bahwa Bunda Maryam itu menjaga parjinya, menjaga kemaluannya. Akhirnya dia bersih sebagai wanita soleha. Coba bagaimana anggunnya Al-Quran. Terus gitu ada kafir mau menista Al-Quran, otak lu pakai dong. Ya, di sini kita ketemu. Kalaupun tadi seperti awal aku bilang kita nggak ketemu, itu ada videonya, silakan lihat silogisme antara kandang domba dan di bawah pohon korma. Di sana kita nggak ketemu. Apakah melahirkannya itu di kandang domba atau di bawah korma? Kita cari yang ketemu. Di sini kita ketemu. Kita meneladani Maryam. Khususnya anak-anak kita ajari bagaimana meneladani Maryam, istri-istri kita, saudara-saudara perempuan kita dalam menjaga parji, menjaga kesuciannya. Dah. Berapa lama deh? Clear ya? Ini yang gue maksud titik temu. Jadi jangan seperti yang terjadi di daerah sana itu. Ya, sudah gadis tapi nggak perawan. Nah, Bunda Maria sudah gadis, perawan pula. Itu ya dijelaskan dalam surat At-Tahrim, dia menjaga parjinya. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sementara kita sudahi dulu di sini karena situasi kondisinya juga nggak mendukung, hujan lebat ya. Noise-nya semakin lama semakin keras ya. Tetapi setidaknya ada sesuatu yang aku tawarkan untuk kita ketemu antara Islam dan Kristen. Bagaimana Islam dan Kristen itu sama-sama memuliakan Bunda Maryam ya.
Al-Quran tanpa reserve membackup penuh bahwa Bunda Maryam itu adalah wanita soleha, ya. Makanya dia menutup auratnya, kepalanya pakai kerudung. Ya, sampai di sini dulu, ya. Berbasis kepada Matius 1:23 dan At-Tahrim 66:22, ya. Jadi seperti aku bilang tadi, di sini Kristen Islam ketemu, tapi kita berpisah dengan Yahudi. Oke. Kenapa ini perlu aku sampaikan? Supaya tidak ada ketegangan di antara kita. Beda itu biasa, bukan berarti beda terus tegak, terus jadi permusuhan, terus jadi saling olok. Itu yang aku tidak mau. Makanya yang aku mau itu berkomentar secara akademik, nggak usah ad hominem, jangan. Itu bukan di sini tempatnya dan nggak laku di sini. Itu anak TK itu, ya. Oke. Semoga kajian ini bisa menimbulkan kebahagiaan di antara kita sebagai Islam dan saudara kita sebagai Kristen. Kita adalah dua agama yang sama-sama memuliakan Bunda Maryam, ya. Terlebih-lebih lagi tadi Kristen yang aku bilang Katolik, ya. Berikutnya teladan, ya. Meneladani Bunda Maryam ini sangat perlu dengan degradasi moral pada saat ini. Ya, seperti yang gue bilang tadi di daerah itu, ya, gue mau ngomong daerahnya nggak enak gue ngomong, karena itu bukan sesuatu yang bagus. Di mana anak-anak gadisnya sudah kagak perawan, moralitasnya hancur lebur, ya. Seperti itu kita sebagai orang timur pun nggak bener, apalagi ditinjau dari agama. Nah, mari sama-sama kita menggunakan Bunda Maryam sebagai teladan kita. Itulah yang aku maksud, meneladani Bunda Maryam dalam menjaga kesucian parjinya. Karena parji itu milik suaminya, bukan milik anjing jalanan. Ngerti lu? Sekarang kita jaga anak-anak kita. Karena apa? Dunia informasi sekarang terbuka. Anak-anak kita bisa buka dengan handphone yang dimiliki dalam 1 kali 24 jam. Kita nggak mungkin kontrol. Kalau kita lihat berita-berita itu kan sudah ngeri-ngeri banget. Ya sekarang gimana caranya? Kita membekali anak-anak kita mana yang boleh, mana yang tidak, supaya dia menjaga dirinya. Nah, khususnya dalam hal kewanitaan, ya ini Bunda Maryam itu panutan kita. Ya, harus paham benar bagaimana, ya, kesucian diri itu harus karena itu harga diri keluarga juga. Dan itu sudah ada sejak zaman perjanjian lama, perjanjian terakhir dan perjanjian baru. Perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir. Perjanjian lama itu Torah dan berikutnya, perjanjian baru itu Injil dan berikutnya, perjanjian terakhir itu Al-Quran dan berikutnya, yaitu hadis gitu. Ya. Nanti lain kali kita akan membahas tentang diksi zina, ya. Karena zina itu kalau kita baca perjanjian lama itu tidak serta-merta secara harafiah. Makanya aku memberikan masukan untuk teman-teman Islam, jangan melakukan kritik dengan menggunakan peristiwa oholi-oholiba. Itu berzina yang seperti apa? Beda lagi nanti, ya. Jangan terus, wah kamu gunakan kasus oholi-oholiba untuk menyerang. Babak belur kamu kalau ketemu orang yang pinter. Kalau ketemu orang yang goblok ya sami mawon gitu. Karena dia nggak ngerti ya. Zina, ya, itu tidak dipahami serta-merta tekstual di dalam perjanjian lama. Dia juga melambangkan sesuatu yang itu sangat tidak baik. Maka kejijikannya itu disamakan dengan zina. Itu nanti kapan-kapan kita bahas, ya. Jadi itu dulu, ya. Semoga ada manfaat yang kita peroleh. Yang ngeri itu kan degradasi moral, ya. Seperti tadi kaum feminis itu seharusnya jangan protes sama Gus Beti. Gus Beti tetap menghormati walaupun nggak perawan. Kalau dia doktor ya kita hormati dalam segi akademisnya, profesor akademisnya. Tapi dalam segi moral ya dia tetap nggak bermoral. Gitu loh. Jadi tenang-tenang aja ya kaum feminis, nanti terus tulis komentar di channel YouTube gue nyerang gue. Gue sih bukan takut diserang daripada rame gitu ya. Jadi tenang-tenang saja.
Itu sudah berapa waktu? Sudah menjelang ya, menjelang apa namanya ke 30 menit kita molor ya. Mohon dimaklumi karena aku sih maunya 1 jam, nanti kalau dibagi itu menjadi setengah jaman. Cuman kadang-kadang nggak selesai seperti ini tadi ya. Kita sudah selesaikan ya. Posisiku jelas tentang Natal, posisiku jelas ya. Bagaimana cara kita berinteraksi terhadap saudara-saudara kita yang sedang merayakan Natal. Bisa lihat di video-videoku ya, bagaimana posisi Gus Putih terhadap Natal. Dan aku punya kawan banyak, ada yang Protestan, ada yang Katolik, ada yang Tritunggal, ada yang Oneses, ada yang Saksi Yehova, banyak ya. Jadi aku sudah menjelaskan dalam video-videoku ya, kalau di Facebook sudah lama ya posisi itu tentang Natal ya. Jadi bisa dilihat di sana lah ya, aku nggak perlu jelaskan di sini. Nanti apa kita bisa, tapi nggak apakah perlu dijelaskan lagi? Ya kita lihat ke depan lah ya. Mungkin tahun depan kan ini kan tahunan nih, Natal itu kan tahunan ya. Nanti kita bahas ini ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Harapanku ya tadi, pertama degradasi moral ya. Semoga kita bisa menjaga anak-anak kita, anak-anak perempuan kita, istri-istri kita, saudara perempuan kita, dan mengajaknya meneladani Bunda Maryam. Itu poin pertama. Poin kedua, terjadi meeting point antara Islam dan Kristen. Kita sama-sama memuliakan Bunda Maryam ya. Poin yang ketiga, para penggiat feminis jangan protes sama Gus Putih ya. Nanti lu protes, wanita hanya dihargai dari selaput darah. Ya lihat domainnya lah ya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih semuanya ya, dan mohon maaf untuk yang biasanya lihat di channel YouTube. Ya nggak tahu ya. Nanti coba aku bawa ke tukang servis itu HP-nya ya, karena layarnya nggak keluar, mungkin minta ganti layar. Nanti kalau sudah oke, akan aku live-kan juga lewat channel YouTube ya. Sementara channel TikTok. Yang mau lihat di YouTube nanti lihat di unggahannya Rekod ya. Oke, terima kasih. Pesan aku, jaga Allah ya, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga keindahan iman dalam bingkai Islammu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Artinya nggak sejalan sama kita, harus kita hormati itu ya. Semoga yang belajar dan mengajar mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima ya. Terima kasih semuanya sudah ngaji bareng di channelnya Gus Putih. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.